Halo, selamat datang dalam demo yang dipersembahkan oleh Bio Healing Water. Bersama saya Natania Lukman, saya akan menjelaskan mengenai pentingnya air bagi kehidupan manusia. Air memiliki peranan penting bagi kehidupan manusia karena 70% dari tubuh kita terdiri dari air. Oleh sebab itu, kita harus senantiasa menjaga kondisi tubuh dengan mengkonsumsi air yang sehat. Pengertian air yang sehat tidak terbatas pada air yang bersih, tidak berbau dan tidak berwarna, tetapi juga air yang mampu menjaga keseimbangan pH tubuh kita. Pada era modern seperti saat ini, dengan tingkat stres dan polusi yang tinggi, ditambah lagi dengan konsumsi makanan yang tidak sehat, seperti makanan cepat saji, makanan berpengawet, dan makanan berminyak, tentu saja hal tersebut akan menimbulkan racun di dalam tubuh kita. Oleh sebab itu, kita memerlukan air yang bersih dan sehat yang mampu menjaga keseimbangan pH tubuh manusia dan mengeluarkan kandungan racun dari dalam tubuh kita. PT Air Alkali Indonesia dengan bangga mempersembahkan Bio Healing Water, mesin ionizer yang mampu mengubah air biasa menjadi air alkalin. Air alkalin merupakan minuman kesehatan yang memiliki kandungan pH seimbang, serta mampu memberikan manfaat bagi tubuh kita sama seperti ketika kita mengkonsumsi buah dan sayuran. Menjaga dan mempertahankan keseimbangan pH tubuh akan sangat bermanfaat bagi kesehatan. Terdiri dari 7 plat yang terbuat dari 99,989% piring titanium murni yang dilapisi dengan teknologi nano platinum dari Bio Healing dengan plat padat sebesar 3,5 inci x 7,25 inci. Ketika dikombinasikan dengan listrik, maka akan tercipta air super yang sehat bagi tubuh kita. Air yang dipenuhi dengan antioksidan, kaya akan microcluster untuk mempermudah penyerapan air dan pH kuat untuk menyeimbangkan tubuh. Air minum ini sangat fenomenal dan ketika dikonsumsi sehari-hari akan membawa Anda lebih dekat kepada kehidupan yang lebih sehat. Dibuat di Taiwan dengan teknologi Jepang. Manfaat Bio Healing Water antara lain: 1. Menghambat efek proses penuaan dini. 2. Menghaluskan, melembabkan, meningkatkan elastisitas kulit, dan membantu menetralkan berat badan, serta mampu menghancurkan lemak yang berlebihan sehingga membentuk tubuh dan berat badan yang ideal. 3. Memproteksi tubuh dari serangan penyakit. 4. Mencegah dan membantu penyembuhan tumbuhnya sel-sel kanker, batu ginjal, gangguan hati, jantung, kerusakan kulit, rematik, radang, saluran pernafasan, membersihkan usus dari polip, kolesterol, gula dalam darah, penyakit kewanitaan, dan lain-lain. 5. Memperlancar sistem pencernaan. 6. Efektif membantu penyembuhan lumpuh akibat stroke. 7. Memaksimalkan sistem metabolisme tubuh, mengembalikan keseimbangan tubuh dan memberikan efek relaksasi. 8. Menjaga pH tubuh dari asam atau asidik ke basa atau alkalin. Jaringan tubuh yang bersifat asam atau asidik rentan akan tumbuhnya sel-sel kanker dalam tubuh. 9. Mengembalikan keseimbangan fungsi organ-organ dalam tubuh. Dan terakhir, serta mampu menetralkan radikal bebas. Untuk membuktikan keunggulan Bio Healing Water dari air-air minum lainnya, kita akan melakukan beberapa percobaan. Demo yang pertama adalah menggunakan cairan pH. Cairan pH ini berfungsi untuk mengukur tingkat keasaman dari suatu zat. Apabila air minum yang kita tetesi dengan cairan pH ini berubah warna menjadi ungu, maka air tersebut mengandung tingkat alkalinitas yang tinggi. Sebaliknya, apabila air tersebut berubah warna menjadi kuning dan keruh, maka air tersebut mengandung tingkat asidik atau memiliki tingkat keasaman yang tinggi. Ya, pertama kita akan mulai percobaan dengan menuangkan masing-masing air ke dalam gelas-gelas ini. Kita mulai, yang pertama adalah air soda. Kemudian yang kedua adalah air oksigen. Ketiga, kita gunakan air heksagonal. Kemudian saya juga punya air mineral. Kemudian ada air keran, kita coba tuangkan. Dan Bio Healing Water. Ya, kita akan coba teteskan cairan pH ini ke dalam gelas pertama yang berisi air soda. Kemudian kita aduk. Selanjutnya adalah air oksigen.
Kita aduk. Berikutnya air heksagonal. Selanjutnya air mineral. Air kran. Dan yang terakhir adalah biohealing water. Baik. Dan terlihat dari perubahan warna yang terjadi, di sini ada air soda, air oksigen, air heksagonal, ini berubah warna menjadi kuning dan keruh. Artinya ketiga air ini mengandung tingkat asidik yang tinggi. Kemudian ada air mineral dan air kran berubah warna menjadi warna biru dengan tingkat alkalin yang dikandungnya. Dan biohealing water adalah satu-satunya air yang berubah menjadi warna ungu, menunjukkan memiliki tingkat alkalinitas yang paling tinggi di antara air-air lainnya. Jika kita ibaratkan gelas-gelas ini sebagai tubuh kita dan kita coba tuangkan air yang bersifat alkalin ini ke dalam tubuh kita yang bersifat asidik, maka kita akan amati perubahan warnanya. Ya, dapat Anda lihat bahwa air soda dan air heksagonal tidak mengalami perubahan warna. Hal ini berarti bahwa kedua air ini memiliki tingkat asidik atau keasaman yang sangat tinggi. Bahkan air yang bersifat alkalin sulit untuk menetralisir sifat asam dari air soda dan air heksagonal tersebut. Paling tidak membutuhkan 33 gelas biohealing water untuk menetralisir konsumsi air soda yang dilakukan secara terus-menerus. Dan jika kita melakukan percobaan dengan menuangkan air soda yang sifatnya asidik ke dalam tubuh kita yang bersifat alkalin, maka kita amati perubahan warnanya. Air akan berubah menjadi kuning dan keruh, artinya tubuh kita juga akan berubah menjadi bersifat asam. Ini membuktikan betapa jahatnya minuman soda bagi kesehatan kita. Demo yang kedua adalah menggunakan alat ORP meter. ORP meter berfungsi untuk mengukur tingkat oksidasi suatu cairan. Semakin positif angka yang ditunjukkan oleh ORP meter, maka semakin tinggi tingkat oksidasi dari cairan tersebut. Semakin negatif angka yang ditunjukkan oleh ORP meter, maka semakin tinggi tingkat antioksidan yang dikandung oleh cairan tersebut. Kita akan mulai percobaan ini dengan menuangkan cairan ke dalam masing-masing gelas. Baik, saya akan mulai percobaan ini dengan mencelupkan ORP meter ke dalam gelas pertama yang berisi air soda. Ya, angka menunjukkan kurang lebih plus 471. Oke, selanjutnya adalah air oksigen. Kita akan lihat angka yang ditunjukkan kurang lebih plus 450. Selanjutnya adalah air heksagonal. Angka yang ditunjukkan kurang lebih plus 468. Kemudian kita akan lihat di air mineral, angka yang ditunjukkan ORP meter kurang lebih plus 448. Kemudian air keran, ya angka kurang lebih plus 440. Dan yang terakhir adalah biohealing water, angka kurang lebih minus 421. Ya, melalui percobaan ini kita dapat melihat biohealing water memiliki tingkat antioksidan yang sangat tinggi sehingga mampu mengeluarkan racun dari dalam tubuh kita. Dalam cobaan kali ini saya akan menggunakan obat luka antiseptik. Ya, di sini saya akan menuangkan beberapa tetes obat luka antiseptik ke dalam air minum yang ada di dalam gelas ini. Kita akan langsung mulai dari gelas pertama yang berisi dengan air soda. Selanjutnya air oksigen. Air heksagonal. Air mineral. Air keran. Dan yang terakhir biohealing water.
Ya, Anda dapat melihat perubahan warna dan perubahan bau yang terjadi. Air soda, air oksigen, air heksagonal, air mineral, dan air keran mengalami perubahan warna menjadi kuning keruh dan mengalami perubahan bau menjadi berbau. Sementara biohealing water tidak mengalami perubahan warna, airnya tetap jernih dan tidak berbau. Hal ini membuktikan bahwa biohealing water mampu menyerap racun dan bahan kimia yang masuk melalui makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Makanan yang mengandung bahan pengawet, pemanis, penyedap rasa, soda, dan bahan kimia lainnya. Air biasa tidak mampu untuk menyerap racun dan mengeluarkan dari dalam tubuh manusia, tapi biohealing water mampu secara efektif menyerap dan mengeluarkan racun dari dalam tubuh kita. Ya, dalam percobaan kali ini saya akan menggunakan teh hijau, air mineral, dan biohealing water. Biasanya kita menyeduh teh hijau dengan menggunakan air hangat, supaya kandungan teh ini dapat dengan mudah terserap oleh air. Namun kali ini kita akan menggunakan air biasa, yaitu air mineral dan biohealing water. Saya akan tuangkan terlebih dahulu ke dalam gelas pertama, berisi air mineral. Dalam gelas kedua kita isi dengan biohealing water. Kita akan amati perubahan warna yang terjadi pada masing-masing gelas. Untuk gelas pertama, kita akan coba aduk terlebih dahulu. Oke, kemudian di gelas kedua yang berisi biohealing water. Ya, dapat Anda lihat bahwa biohealing water di sini terjadi perubahan warna yang sangat signifikan menjadi kuning keruh. Berbeda dengan gelas pertama yang menggunakan air mineral biasa, tidak terjadi perubahan warna dan air tetap jernih. Artinya, biohealing water memiliki kandungan microcluster yang tinggi sehingga mudah diserap oleh tubuh kita. Kali ini saya juga akan membuktikan kandungan microcluster di dalam biohealing water. Gelas pertama saya akan isi tambahkan dengan air mineral. Ya, dapat dilihat bahwa tidak terjadi perubahan warna dan biasanya warna juga akan semakin pudar dengan penambahan air yang dilakukan. Bagaimana jika kita menambahkan biohealing water pada gelas yang kedua? Ya, meskipun kita tambahkan air, warnanya tidak berubah dan masih sama seperti sebelum kita melakukan penambahan air. Ini merupakan bukti bahwa biohealing water memiliki kandungan microcluster yang mampu mengikat nutrisi bagi tubuh kita. Dalam percobaan kali ini, saya akan mencuci buah dengan menggunakan air mineral dan biohealing water. Pertama-tama, saya akan masukkan terlebih dahulu buah ke dalam masing-masing gelas dengan jumlah yang sama. Oke, kemudian di gelas yang pertama akan saya masukkan dengan air mineral untuk mencuci buahnya. Oke, kita lanjutkan dengan gelas yang kedua dengan menggunakan biohealing water. Kemudian kita aduk. Oke, kita akan bandingkan air rendaman dengan menggunakan air mineral dan juga air rendaman dengan menggunakan biohealing water. Jadi kita akan keluarkan terlebih dahulu buah dari masing-masing gelas tersebut. Ini baru yang pertama dengan menggunakan air mineral. Selanjutnya kita angkat buah yang ada di gelas kedua yang berisi biohealing water. Oke. Ya, dapat kita lihat perubahan warna yang terjadi. Mencuci buah dengan menggunakan biohealing water, air rendamannya terlihat lebih keruh.
dibandingkan dengan menggunakan air mineral. Hal ini membuktikan bahwa biohealing water mampu menyerap sisa pestisida dan juga bahan kimia yang ada di dalam buah sehingga buah menjadi lebih aman untuk dikonsumsi. Baik, kita akan masuk ke dalam percobaan berikutnya yaitu dengan menggunakan minyak, air mineral, dan biohealing water. Kita akan melihat reaksi ketika minyak dicampurkan dengan masing-masing air tersebut. Oke, gelas pertama kita akan isi dengan minyak. Kita akan tuangkan minyak secukupnya pada gelas pertama. Oke, kemudian kita akan campurkan dengan air mineral. Dapat Anda lihat reaksi yang terjadi pada gelas pertama. Seperti kita ketahui, air dan juga minyak tidak dapat bersenyawa karena massa jenis dari minyak jauh lebih ringan dibandingkan dengan air, sehingga minyak akan terangkat ke permukaan. Lalu bagaimana reaksinya ketika minyak dicampur dengan biohealing water pada gelas yang kedua? Kita akan lihat sebentar lagi. Oke, kita campurkan dengan biohealing water. Hal tersebut menunjukkan biohealing water mampu melarutkan minyak yang merupakan lemak jahat yang tertimbun dalam tubuh manusia. Untuk selanjutnya dikeluarkan oleh sistem pencernaan sehingga tubuh manusia terbebas dari lemak jahat dan akan mengurangi resiko kolesterol tinggi, jantung, darah tinggi, dan berbagai penyakit lainnya. Keunggulan biohealing water. 1. Netralisir limbah asam berbahaya dan mampu mendetoksifikasi racun dalam tubuh manusia, yang akan mengakibatkan berbagai penyakit jika dibiarkan mengendap dalam tubuh. Dengan mengkonsumsi biohealing water setiap hari, akan membuang limbah asam atau asidik dalam tubuh kita, dan membawa keadaan tubuh kita ke kondisi yang basah atau alkalin. 2. Biohealing water dengan kandungan microcluster setara dengan air putih hangat, sehingga sangat mudah diserap tubuh. Hal tersebut mempercepat pembentukan jaringan dan pembuangan sisa pencernaan. Selain itu, akan lebih banyak oksigen yang masuk ke dalam darah, sehingga mampu menambah energi dan mempercepat proses penyembuhan. 3. Biohealing water memiliki kandungan antioksidan yang tinggi, dengan perbandingan 1 gelas Mizu Biohealing Water setara dengan 5 hingga 6 gelas teh hijau dan 3 gelas minyak hati ikan kod, sehingga mampu menghambat proses penuaan dini, mencegah kerutan dan keriput, meningkatkan elastisitas kulit. 4. Biohealing water memiliki kandungan mineral dan kalsium yang berperan terhadap pembakaran lemak dan karbohidrat, sehingga dengan mengkonsumsi biohealing water dipercaya mampu secara efektif menurunkan berat badan dan mencegah obesitas. 5. Biohealing water merupakan air alami dan sehat, tidak mengandung suplemen tambahan, pemanis, zat pengawet. Air alkalin biohealing water adalah murni alami dan tanpa efek samping. Strong acid pH 2,5 memiliki sifat membersihkan atau antiseptik yang tinggi, sehingga efektif untuk dijadikan disinfektan untuk menghilangkan kuman dan bakteri, membersihkan peralatan dapur, toilet, hand sanitizer, obat kumur, membersihkan luka, infeksi jamur, dan infeksi kulit. Beauty water pH 5,5 memiliki rasa sedikit asam dan tidak untuk diminum, melainkan sangat bermanfaat untuk kecantikan sehingga disebut beauty water. Kegunaan beauty water antara lain untuk cuci muka, mampu mengencangkan dan melembabkan kulit, dapat juga digunakan sebagai toner setelah bercukur. Untuk perawatan rambut agar tampak bersinar dan lembut, mampu menyamarkan noda hitam akibat paparan sinar UV, merawat bulu hewan peliharaan agar tampak berkilau dan halus. Biohealing water pH 7,0 sangat bermanfaat untuk dikonsumsi sebagai air minum sehari-hari dan sangat cocok digunakan untuk campuran susu formula untuk bayi maupun makanan bayi. Biohealing water pH 8,5, air yang cocok untuk digunakan memasak bahan makanan, menjaga keseimbangan pH tubuh manusia, terutama pH tubuh di atas usia 30 tahun, menjaga kondisi tubuh tetap sehat dan segar. Biohealing water pH 9,0, pembuatan kopi ataupun teh akan memiliki rasa berbeda dan lebih enak jika menggunakan air dengan pH 9,0. Biohealing water pH 9,5 digunakan untuk air minum sehari-hari, mampu menyembuhkan sakit perut, diare, sangat cocok digunakan untuk usia 40 tahun ke atas. Biohealing water pH 10
Untuk mencuci buah dan sayuran, daging, sangat efektif menghilangkan pestisida. Sebagai dokter penyakit dalam, saya mempunyai banyak pasien dengan keluhan-keluhan pada sistem pencernaan. Di mana sistem pencernaan ini sebetulnya sangat penting bagi kesehatan kita. Seperti yang kita ketahui, kondisi tubuh kita sebetulnya sangat tergantung pada kebiasaan pola makan kita sehari-hari. Namun tampaknya saat ini terdapat kecenderungan pola makan dan kebiasaan yang kurang sehat, di mana banyak orang makan sembarangan, banyak orang makan tanpa mempertimbangkan dampak makanannya terhadap kesehatannya sendiri. Padahal sistem pencernaan kita sangat dipengaruhi oleh makanan yang kita makan serta minuman yang kita minum. Pencernaan yang sehat, hidrasi tubuh yang cukup, serta tingkat keasaman dalam darah dan lambung yang terjaga akan memberikan kualitas hidup yang lebih baik. Hal ini bisa dicapai dengan mengkonsumsi makanan yang seimbang, dengan air yang bersih dan sehat, dengan kandungan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh, serta pH yang optimal. Ingatlah selalu bahwa apa yang masuk ke tubuh kita sekarang akan mempengaruhi kondisi tubuh kita saat ini dan di masa depan. Oleh karena itu, saya ingin mengajak Anda untuk hidup lebih sehat, memperbaiki pola makan dan minum untuk membantu Anda menikmati hidup. BioHealing Water memberikan air sehat yang bermanfaat untuk mengatasi hidrasi dan dapat membantu memperbaiki pencernaan kita. Saya sebagai dokter yang telah berkecimpung lama di dunia kecantikan sangat merasakan manfaat yang luar biasa dari BioHealing Water ini, terutama untuk hal-hal yang berhubungan dengan kulit wajah. Beauty Water dari BioHealing Water dengan pH 6,0 sangat sesuai untuk kesehatan kulit, terutama pada iklim tropis di Indonesia. BioHealing Water mengandung astringen yang sangat efektif untuk mengencangkan kulit wajah dan juga menghambat proses penuaan kulit, mengatasi noda hitam pada kulit akibat dari paparan sinar UV, dan sangat baik digunakan sebagai toner. Seperti yang kita tahu bahwa toner itu berfungsi untuk menghilangkan kotoran dari kulit sehingga terhindar dari komedo, pembersih wajah ketika tampak kusam, dan juga memberikan kelembapan untuk kulit yang sangat kering, dan juga untuk menyeimbangkan pH wajah karena air yang kita pakai mungkin terlalu basah atau terlalu asam sehingga dapat kita netralkan dengan beauty water ini. Sebagai wanita, saya selalu ingin tampil cantik. Saya telah mencoba berbagai macam kosmetik dan perawatan, tapi tidak berhasil. Sampai ada seorang teman menganjurkan untuk menggunakan BioHealing Water. Saya mencobanya selama 1 bulan untuk mencuci muka, membersihkan wajah dari kosmetik, dan hasilnya BioHealing Water mampu mengembalikan elastisitas kulit, melembabkan, mencerahkan, menghilangkan jerawat, bahkan sedikit demi sedikit mampu memudarkan noda-noda hitam bekas jerawat. Dan satu hal yang membuat saya merasa tenang adalah BioHealing Water merupakan air alami dan tidak mengandung bahan-bahan kimia berbahaya. Sudah 3 tahun ini kolesterol saya tinggi sekali, sampai 250. Saya udah coba konsultasi ke dokter, saya hindari makanan berlemak. Saya juga coba mengkonsumsi beberapa obat penurun kolesterol, tapi kolesterol saya tetap tinggi. Lalu ada teman datang menyarankan untuk mengkonsumsi BioHealing Water. Saya coba secara teratur mengkonsumsinya selama sebulan. Ternyata kolesterol saya turun sampai ke 190. Lalu pusing, nyeri di pundak, dan kesemutan saya hilang. Demikianlah sekilas info mengenai BioHealing Water. Saya Natania Lukman ingin menyampaikan kepada Anda, mulailah hidup sehat dengan mengkonsumsi air sehat BioHealing Water. Sampai jumpa.